Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhibah Podcast. Halo semuanya, kenalin namaku Mutiara Angelita Muhaini dari SMA Muhammadiyah 1 Babat. Rasanya bahagia dan seneng banget bisa dapat kesempatan berbagi informasi ke kalian. Tentunya untuk teman-teman yang kini tengah berada di rumah. Di kesempatan ini, aku akan bahas tentang upaya memberikan pendidikan yang layak bagi setiap anak di Indonesia. Selamat mendengarkan. Setiap anak di Indonesia berhak dapat dan menempuh pendidikan sampai jenjang yang diupayakan. Tapi ternyata nggak semua anak bisa dapat pendidikan dengan mudah. Nah, kamu pernah nggak sih lihat ada anak di jalanan yang lagi ngamen atau ikut-ikut truk gitu? Mungkin pas kamu lagi jalan sama temen, pas mau berangkat sekolah, pulang sekolah, atau kamu lihat berita di mana ada anak yang nggak sekolah karena nggak punya cukup biaya atau hidup sebatang kara. Hal tersebut bukan masalah yang sepele loh. Kok bisa? Ya, karena balik lagi di awal tadi, setiap anak itu berhak menempuh pendidikan di sekolah agar bisa mengembangkan diri dan meningkatkan kecerdasan. Tapi realitanya, nggak sedikit pelajar yang nyanyain kesempatan berharga ini. Masih banyak banget di antara mereka yang bersekolah hanya untuk biar kelihatan keren aja, alias nggak niat sekolah. Padahal kalau kita lihat saudara-saudara kita di luar sana, khususnya di daerah terpencil, mereka punya niat yang amat besar untuk bisa bersekolah. Mungkin pernah kita lihat di berita ada anak-anak yang rela nyebrang sungai atau berjalan lewat jembatan yang udah nggak layak pakai demi untuk pergi ke sekolahnya. Upaya memberikan pendidikan yang layak bagi setiap anak di Indonesia belum tersebar dengan merata. Ditambah lagi, di masa pandemi COVID sekarang ini, pemerintah bersama Kemdikbud memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PJJ. Nah, keputusan itu malah buat kita para pelajar makin ngeluh. Karena apa? Ya, karena dirasa kurang efektif dalam pembelajarannya. Banyak banget guru yang cuma bagiin link materi dari Google atau YouTube, bahkan banyak juga yang langsung ngasih latsol tanpa dijelasin materi dasarnya dulu. Padahal pemahaman materi adalah kunci utama dalam pembelajaran. Tapi saat ini banyak pelajar yang malah gunain aplikasi untuk ngerjain soal yang didapat dari gurunya. Mungkin mereka frustasi karena nggak paham materinya. Ya, bisa jadi sih. Atau mungkin juga mereka jenuh terus malas mau belajar materi dasarnya karena gak dijelasin sama gurunya. By the way, untuk banyak sekolah di Indonesia, akses ke materi yang beragam dan berkualitas nyatanya masih sangat terbatas. Dari web CNN Indonesia, dari data Kemdikbud per 2 Juni 2020, sekitar 8.000 sekolah belum terada di distrik dan 42.000 sekolah belum punya jaringan internet. Wah, banyak sekali ya. Di antara 100.000 sekolah yang udah punya komputer, penggunaannya di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara Asia Pasifik lain, yaitu sekitar 5,5%. Nah, sekarang apa sih penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia? Oke, penyebab pertama rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah kualitas pendidik atau guru yang masih kurang. Hal itu dibuktikan lemahnya pendidik dalam menggali potensi serta bakat dari muridnya. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana dalam belajar. Guru sebagai pendidik dituntut harus selalu gunain alat peraga tiap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mungkin bisa diatasi dengan membuat alat peraga sederhana, tapi nggak semua guru sih bisa membuat alat peraga. Jadi, alangkah baiknya bila pemerintah yang nyediain alat peraga semua mata pelajaran. Ketiga, kurang relevannya kurikulum yang dibuat pemerintah. Menurut Heri Hernawan dan kawan-kawan tahun 2002, prinsip relevansi kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat.
Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang keempat, kurang pedulinya pihak orang tua. So, orang tua harus perhatiin dan bimbing anaknya saat di rumah. Dan yang kelima adalah siswa kurang motivasi dalam belajar. Loh, masa pengaruh? Ya iyalah, karena kalau kita nggak ada motivasi, kita itu jadi males-malesan belajarnya. Ya kan? Iyalah. Oke, barusan aku udah jelasin penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. So, sekarang apa ya yang merupakan faktor penting dalam pembelajaran bermutu? Jadi, faktor pentingnya adalah seorang guru perlu punya teknik pengelolaan kelas dan pengajaran yang tepat biar bisa nyiptain suasana belajar mengajar jadi efektif dan menyenangkan. Di samping itu, penting nih untuk ngebangun pendekatan yang partisipatif, di mana siswa dan guru sama-sama aktif di kelas. Nah, pertanyaannya, harus gimana sih teknik pengelolaan kelasnya? Yang pertama, guru harus bisa tenang dan tetap fokus saat pembelajaran berlangsung. Karena kalau guru bisa komunikasi dengan tenang saat di kelas, kitanya kan jadi enjoy dan lebih gampang ngatur emosi. Kedua, guru harus bisa ngasih kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan. Di tiap sekolah pun enggak semua siswa berperilaku baik. Jadi jika kita ada buat salah, sebaiknya seorang guru berbicara tentang cara memperbaiki kesalahan tersebut. Bisa dilakuin dengan cara guru ajak kita diskusi sehingga kita dapat belajar mengekspresikan pendapat tanpa nyakitin orang lain. Dan yang terakhir, seorang guru harus ngasih kepercayaan ke muridnya. Kita sebagai murid pasti beranggapan bahwa guru selalu benar. Ya, karena banyak orang dewasa punya cerita tentang guru yang ngebuat perubahan besar dalam hidup mereka. Jadi, jika guru bisa ngasih kepercayaan ke kita, itu bisa ngebantu dalam menuhin potensi diri kita. Oleh karena itu, kepercayaan merupakan hadiah terbesar yang bisa diberikan guru kepada muridnya. Tak terasa, kita udah sampai di penghujung kata. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Semoga kita semua selalu sehat, selalu jaga diri baik-baik, dan kita sama-sama berdoa agar wabahnya segera berakhir. So, aku Mutiara Angelita Muhaini pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan. Guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.